Soimin dan soimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini agak loncat ya, karena kita baru membahas satu Asmaul Husna pada pertemuan kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah kita bahas. Mestinya hari ini Al-Malik, tapi karena kita dalam momentum satu Asmaul Husna yang spesial, yaitu nama Allah Al-Afu ya. Allahumma innaka afuwun ya. Maka saya loncat ya, nanti kalau kita panjang umur nanti setelah Ramadan kita akan urut lagi ke Al-Malik dan seterusnya. Secara sederhana, afuwun ini artinya Maha Pemaaf. Dan nama Allah Afu ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi kepada orang yang dia cintai. Ini berarti doa ini spesial. Kalau saya ngasih resep, ngasih tip ke orang yang dekat dengan saya, itu pasti tips itu spesial. Siapa orang spesial ini? Yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadar ma ad'u?" Ya Rasulullah, kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca? Ini yang tanya istrinya yang dia cintai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqulin, hendaklah kau berkata atau kuli, Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau afuun Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku." Ada lagi doa yang kedua yang diajarkan Nabi kepada orang yang Nabi ungkapkan cintanya. Mau tahu gak? Mau tahu nggak doanya? Ini menunjukkan doa ini spesial. Ada dua doa yang Nabi mengatakan ini kepada orang yang beliau cintai. Yaitu doa yang Nabi katakan kepada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz, aku sangat mencintaimu." Lalu Nabi mengajarkan doa. Jangan lupa di ujung sholat engkau berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jadi Nabi mengungkapkan cintanya terlebih dahulu baru mengajarkan doa itu. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, berarti doa ini afuun, nama Allah Asmaul Husna afuun ini di 10 hari terakhir dia menjadi doa yang spesial. Tapi di luar 10 hari terakhir berarti dia menjadi doa umum saja. Boleh dibaca, di luar Ramadan juga boleh kita baca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi status doanya menjadi doa yang umum, general saja. Tapi di 10 hari terakhir, terutama di malam ganjil, ini memang rekomendasi dari Nabi agar kita berdoa dengan doa Allahumma innaka afuun dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Nama Allah Afu di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 5 kali. Dahsyatnya nama Allah Afu ini digandengkan dengan nama Allah Qadiran. Pemaaf, Maha Kuasa. Qadir ini artinya Maha Kuasa atau mampu segala-galanya. Apa keindahan dari dua penggandengan Asmaul Husna ini? Penggandengannya adalah Allah Maha mampu segala-galanya, mampu menghukum, mampu melakukan apapun terhadap orang yang berdosa. Tapi meskipun dia mampu, dia pemaaf. Subhanallah. Kalau kita kan memaafkan karena nggak kuat, nggak berani balas, bener nggak? Kita nggak punya kemampuan untuk melakukan pembalasan, lalu kita memaafkan. Tapi Allah, dia Qadiran, Maha berkuasa. Qadiran, Maha mampu segala-galanya. Tapi meskipun dia mampu segala-galanya, tapi dia Afuun, Maha Pemaaf. Subhanallah. Jadi maafnya bukan tanda kelemahan, ya. Bukan lahir dari kelemahan, tapi maaf tanda bahwa sebuah kebaikan dan kasih sayang. Yang kedua teman-teman, nama Allah Afu itu digandeng dengan Ghafuran. Kenapa di 10 hari terakhir kok kita nggak bilang Allahumma innaka ghafurun gitu ya? Tuhibbul ghufrana fa'fu anna misalkan begitu. Tapi kenapa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, bukan ghafurun? Ini menarik. Di sini digandeng dua Asmaul Husna ini sekaligus. An-Nisa ayat 43. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, afuwan, ghafuran, Maha Pengampun. Ini ibaratnya saya mau ngasih antum nih. Antum mau mobil Lamborghini atau mau mobil Alphard? Mau yang mana? Lamborghini atau Alphard? Itu saya menawarkan tawaran ini kira-kira sebuah kedermawan bukan? Dermawan sekali karena yang saya tawarkan, antum saya mau ngasih mobil nih, Alphard atau Lamborghini.
Ustadz kalau Alphard itu sederhana Ustadz, saya maunya Lamborghini. Kok bisa sederhana? Ada lagunya Ustadz. Syukuri Alphard adanya, gitu kan. Syukuri Alphard adanya. Nah Allah ingin memberi kita dua tawaran. Kamu mau saya maafkan, atau mau saya ampuni? Pilih yang mana yang kau mau. Nanti setelah kita memahami nama Allah afu, bisa kita tahu kira-kira kita pilih yang mana. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Apa makna afu? Kata orang Arab, afat arri al-asar. Ini jejak. Lalu datang angin di padang pasir ini, syur, gitu. Jejaknya hilang sama sekali kan? Nah, kata orang Arab untuk menggambarkan bahwa angin itu menghapus jejak itu pakai kata afu. Kata orang Arab, afat arri al-asar. Gitu kata orang Arab. Afat menghapus, arih badai atau angin, al-athar jejak. Ya, coba bayangkan kalau ciptaan Allah yang bernama angin saja itu bisa menghapus jejak-jejak, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka makna afu yang pertama adalah menghilangkan atau menghapus. Ya, Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha penghapus gitu. Fa'fu anni, hapuskanlah. Nah makna yang kedua dari afun, meridhoi. Kadang-kadang kita kalau udah maafin, ya ada ganjelnya nggak? Hah? Gue sih, ya gue udah maafin ya, tapi gue ngejauh lah dari dia, kan gitu. Kalau Allah tuh kalau dia memaafkan, menghapus, lalu kemudian meridhoi, mencintai. Makanya ketika kita berdoa, Allahumma innaka afuun, terus tuhibbul afwa, mencintai maaf. Itu berarti orang yang dimaafkan itu diridhoi, dicintai. Lalu ketiga, makna afun, memberi. Jadi nama Allah afun itu terdiri dari tiga makna ini. Jadi dihapus, dicintai, lalu diberi. Ada piring kotor, dicuci, berarti dihapus, lalu dikasih wewangian, lalu dikasih kue. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau saya bilang begitu aminkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini lemes benar puasa nih. Padahal boleh jadi ada salah satu jamaah di sini yang aminnya itu makbul. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka afuun artinya zat yang meniadakan hukuman atas dosa dan menghapus dosa tersebut hingga dosa itu tak berbekas. Jadi hukuman gak ada, lalu juga tidak ada lagi bekasnya. Itu bersih ya. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Seolah-olah dengan nama Allah Afuun ini Allah berkata kepada kita, aku menciptakan surga demi engkau, aku malu mengazabmu sedangkan engkau tidak malu bermaksiat padaku. Aku maha pemaaf sedangkan engkau tidak mendatangi aku. Seolah-olah ingin mengatakan begitu. Aku ini maha pemaaf agar engkau masuk surga. Aku ini maha pemaaf, aku malu soalnya menghukum engkau. Tapi engkau gak malu-malu juga bermaksiat padaku. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang apa bedanya al-afu dengan al-ghafur? Tadi kalau afu sudah kita bahas ya. Apa artinya jemaah? Halo? Saya udah tahu cuma masih hidup apa enggak gitu kan, suaranya yang biar kedengeran gitu. Kalau afu apa? Hapus, enggak dihukum dan dihapus. Kalau ghafur tidak dihukum tapi tidak dihapus. Nyambung. Jadi catatannya, track recordnya tuh tetap ada, tapi tidak dihukum, itu namanya ghafur. Sama-sama nggak dihukum, tapi kalau afuun, memang selain hukumannya nggak ada, catatannya juga tidak ada. Afu. Jadi ada orang yang dosanya dosa kecil jamaah sekalian, lalu di Ramadan ini dia mendapatkan afunnya Allah. Maafnya Allah, di hari kiamat nanti tiba-tiba tidak ada lagi catatannya. Seolah-olah dia tak pernah berdosa. Tapi ada orang yang melakukan dosa besar, tapi ternyata di Ramadan ini dia mendapatkan ghafurnya Allah. Catatannya ada meskipun dia tidak dihukum.
Nah, ini afuun dan ghafurun. Nah, kira-kira di sini jamaahnya sudah sama nggak pemahamannya? Kita tes ya. Kita tes ya. Nabi Yusuf dulu dibuang ya oleh saudaranya ya. Setuju ya? Kemudian Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir. Saudaranya kemudian minta bantuan ke Mesir, lalu mereka ketemu dengan Nabi Yusuf. Saat ketemu Nabi Yusuf itu mereka mengatakan, kami salah wahai Yusuf, dulu kami salah. Kau yang benar. Lalu apa kata Nabi Yusuf kepada mereka? Nih perkataan Nabi Yusuf. Mereka ngakuin dosa, ya kan? Kami dulu salah, engkau yang benar. Lalu apa kata Nabi Yusuf? Pada hari ini tak ada cercaan atau hukuman terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Sekarang Nabi Yusuf ini memaafkan atau mengampuni? Ayo. Kan waktu mereka ngeh, oh ini Nabi Yusuf. Lalu mereka ngaku, kami salah dulu Yusuf, engkau yang benar. Lalu jawaban Nabi Yusuf ini. Ini jawaban Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini memaafkan atau mengampuni? Mengampuni atau memaafkan? Yang bilang memaafkan angkat tangan. 1, 2. Ini namanya bukan memaafkan tapi mengampuni. Kenapa? Karena saudaranya tadi cerita kalau mereka ada dosa, salah dulu. Berarti kan mereka ingat kalau mereka dulu telah melakukan dosa. Ya kan? Ada dosa yang diingat, yang diceritakan, yang diungkit oleh saudaranya. Ketika ada cerita tentang dosa, lalu Nabi Yusuf mengatakan tidak ada hukuman. Oh berarti ini Nabi Yusuf sedang mengampuni tapi tidak memaafkan. Nah kita tes lagi, satu lagi. Setelah itu keluarganya Nabi Yusuf yang dari Palestina dibawa ke Mesir. Diboyong orang tuanya. Lalu Nabi Yusuf berkata, ayah inilah takwil mimpiku dulu yang kuceritakan kepadamu. Lalu Nabi Yusuf melanjutkan, sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudaraku. Nah, Nabi Yusuf di sini memaafkan atau mengampuni? Insya Allah kalau tadi udah paham pasti bisa jawabin. Yang bilang memaafkan angkat tangan. 1, 2, 3. Ada lagi? Wah ini berarti yang bilang mengampuni angkat tangan. Tadi kok lebih banyak nggak angkat tangan? Takut salah Ustaz. Padahal kalau saya nggak kita laporin polisi loh. Ini yang benar adalah Nabi Yusuf memaafkan. Coba ada nggak kesalahan di sini yang disebut? Kesalahan saudaranya ada nggak di sini yang disebut? Ada nggak? Yang disalahin siapa di sini? Yang disalahin siapa? Di sini puasanya sempurna banget ya. Yang disalahin setan. Diceritain nggak? Setelah kalian membuang aku ke sumur, diceritain nggak? Diceritain nggak nih? Enggak. Yang diceritain apa? Penjara. Bukan saudaranya yang memenjarakan itu. Terus dia ceritakan justru sungguh baik Allah telah membawa kalian kepadaku. Membawa kalian dari dusun ke sini. Itu justru yang diungkapkan kebaikan. Keburukan saudara-saudara yang buang dulu gak disebut sama sekali. Bahkan di sini yang disalahin siapa? Setan. Nabi Yusuf kalau demikian memaafkan atau mengampuni di sini? Halo? Memaafkan. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nih ya, kalau kita mau tahu orang yang diampuni itu kayak apa? Dalam hadis ini sebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah mengadili hambanya yang mukmin seorang diri pada hari kiamat. Tiada seorang pun yang melihatnya dan tiada seorang pun yang mendengarkannya. Allah Ta'ala benar-benar menutupi aibnya sehingga tidak seorang pun yang mengetahui. Seorang didekatkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan kesalahan-kesalahannya dan berkata, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Maka orang ini pun menjawab, ya wahai Rabbku, aku mengetahuinya. Tiap kali ditunjukkan dosa-dosanya, ia terus mengakuinya sampai-sampai ia merasa pasti binasa. Nah,
Di sini kira-kira konteks ini Allah sedang mengampuni atau memaafkan? Halo jemaah. Mengampuni. Kenapa? Diinterogasi loh. Nih ya dosanya. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Sampai orang ini tapi ditutupin dulu oleh Allah. Tutupin. Nggak ada yang lihat. Tutupin. Lalu Allah setelah dia ngaku, Allah berkata, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia. Dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Kemudian diberikan kepadanya catatan amal kebaikannya. Subhanallah. Makanya para ulama mengatakan, apabila dosa di dunia ini ditutupi, kemungkinan diampuni di hari kiamat. Ya, dan orang itu kalau baru sekali, jamaah sekalian, di zaman Umar itu ada orang yang mencuri. Lalu keluarganya bilang, Umar maafkan dia Umar. Dia itu baru sekali mencuri. Kata Umar bin Khattab, kalau baru sekali nggak mungkin ketahuan karena Allah itu maha menutupi. Allah itu maha menutupi. Sekali ketahuan itu nggak mungkin. Nah berarti kalau udah ketahuan, berarti sudah bertahun-tahun melakukan itu. Apapun konteksnya ya, mau yang antum sekarang lagi rame, itu berarti sudah lama melakukan itu. Jadi ingat-ingat yang berbuat dosa, segera tobat, agar Allah mengampuni dosa kita. Karena kalau diluangin waktu nggak dibuka aibnya itu lama-lama Allah buka. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang, bagaimana sih Allah itu memaafkan? Makna dasar memaafkan tadi mendelete, menghapus, al-izalah menghilangkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Allah akan menghapus ingatan para malaikat tentang dosa kita. Kan dalam Quran disebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tak ada ungkapan yang terucap kecuali ada malaikat raqib dan atid. Wajaat kullu nafsim maha syaiku wa syahid. Setiap diri nanti di hari kiamat datang didampingi dua malaikat. Pertama malaikat yang menggiring kita, yang kedua malaikat yang memberikan kesaksian. Ternyata saat itu tiba-tiba malaikat membeberkan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Kenapa? Di dalam memorinya malaikat sudah diafuun, sudah dihilangkan, dihapus. Cara yang kedua bagaimana jamaah sekalian? Allah menghapus itu dari catatan amal kita, dari buku amal kita, tidak ada lagi dosa-dosa itu. Padahal nanti kata Allah, Iqra kitabak, surat Al-Isra, baca catatan amalmu. Cukup kamu yang mengadili dirimu sendiri. Sampai orang yang melihat itu dagingnya jatuh itu saking takut dan malunya. Tiba-tiba pas kita baca, ternyata di situ cuma ada kebaikan, semakin memutihlah wajah kita. Terus dihapus dari mana lagi? Dihapus dari sini nih. Ini tempat antum sholat ini. Catatan buruk kita itu dihapus. Karena dalam surah Az-Zalzalah, apabila bumi ini diguncangkan, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, itu kata Nabi, tuhaditsu akhbaraha. Bumi yang kita injak ini menceritakan tentang apa saja yang sudah kita lakukan. Makanya kenapa habis salat wajib, sunnahnya kita bergeser supaya apa? Supaya nanti dia bercerita tentang salat kita di sini. Tapi orang Indonesia tuh nggak mau rugi. Dia nggak cuma pengen ubin saja yang bersaksi kebaikan, tapi tembok itu juga ingin. Makanya pada nyender. Selamat yang nyender, Anda cerdas. Saya nyender ini Ustaz, bukan cuma tempat duduk saya ini yang memberikan kesaksian. Tembok yang saya sendiri pun memberikan kesaksian. Makanya kalau umrah itu yang di pojok-pojok tuh orang Indonesia semua. Jadi yang mau nyender silakan. Nyender itu nyaman ya Pak ya? Benar nggak Pak? Saya juga kalau jadi jamaah nyender pasti. Kenapa nyender nyaman? Ya nyender itu nyaman, rileks. Makanya Allah berkata, hanya kepadaku lah kamu bersandar. Katanya nyender itu nikmat. Oke. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dihapus dari mana lagi? Nih, dari tangan kita dihapus nih. Dari kulit kita dihapus. Dari kaki kita dihapus. Karena nanti pada hari kiamat ada seseorang yang gak mau menerima kesaksian. Kesaksian catatan amal gak mau. Kesaksian malaikat gak terima aku ya Allah. Kesaksian video ini, ini video editan ya Allah. Udah diedit ini. Lalu kata Allah, kamu mau menerima kesaksian siapa? Aku hanya mau menerima kesaksian diriku sendiri.
Kata Allah, baik kalau begitu. Lalu Allah kunci mulutnya. Seperti di surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kunci mulutnya. Tiba-tiba tangannya berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Ngomong nih tangan. Nggak usah nanti, sekarang aja udah kita cerewetnya pakai tangan ini loh di grup-grup itu. Kalau ketemu pendiamnya gitu ya, jaim gitu. Tapi kalau di grup cerewet. Ketawa aja udah pakai tangan nih, waka 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 waka. Orang buta bicara pakai tangan. Quran Braille dia pegang begini. Tangan ini ngomong ke otaknya. Ini alhamdulillah. Tangannya ngomong tuh. Gara-gara tangannya ngomong ke otaknya, otaknya merintah ke lidahnya. Ini alhamdulillah, coba. Makanya tuh Pak polisi itu kalau ada kejahatan itu ada sidik jari. Karena tangan ini berbicara. Ayah sabul insanu allan najma'a izamah dalam soal kiamah. Apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami bukan cuma mengumpulkan tulangnya, kami mengumpulkan ujung jari. Banana itu ujung jari. Kalau jari asabi, banan ujung jari. Kenapa Allah menyebut ujung jari? Karena ini khas semua orang tuh sidik jari, ujung jari. Kaki mereka berbicara, memberikan kesaksian. Makanya Chrisye itu ngarang lagu. Akan datang masa tak ada suara dari mulut kita. Terus berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Jangan diterusin, nanti masuk rekaman. Akan tiba masa, bukan ada lagi. Mulut terkunci. Akan tiba hari, mulut terkunci, kata tak ada lagi. Itu nggak lama loh. Ini waktu usia bukan matahari terbit ini kelihatannya. Ini usia asar semua ini. Kalau usia asar udah garis finishnya udah mau sampai. Maka kalau udah mau sampai, kuda pacu itu dia akan mengeluarkan seluruh kemampuan dan semangatnya. Kuda pacu, masa kita kalah sama kuda pacu? Ini udah Ramadan udah mau finish, usia kita sudah mau finish, bercampur dua finish ini loh. Nanti malam mulai itikaf insyaallah. Amin. Halo, kalau ada orang bilang begini nih, orang baik, dermawan, kaya raya, ente bekerja sama saya selama 10 hari dari jam 6 sore sampai 6 pagi begadang, saya kasih uang 1 miliar. Siapa di sini yang nggak mau? Angkat tangan. Mau semuanya. Tapi ditawarin Allah, ya usia ibadah 83 tahun 4 bulan, dia tolak gitu. Apa artinya itu? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Memang kamu pencinta dunia sih. Pencinta dunia. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan akhirat. Pecinta surga, dia akan maksimal di 10 hari terakhir. Gaspol itu. Ya. Jangan dikit-dikit oke gas. Gaspol. 10 hari terakhir. Nah, jamaah sekalian, nah berarti kalau tangan ini ngerekam kita, dia sebenarnya nurut kalau kita ajak maksiat, tapi didendam. Tangan ini dendam, kaki ini dendam. Nurut karena disuruh oleh Allah, nurut ya kamu. Tapi di hari kiamat dia akan bongkar kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Lupa lagi bilang amin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan doanya bukan fa'fu anni, Pak. Bapak kan fa'fu anna berarti kebagian juga kan. Kalau saya bilang fa'fu anni, Bapak nggak amin. Ah, Ustadz doain diri dia doang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Enggak ada kedengaran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin.
Maksud saya berdoa gini Pak, saya takutnya doa saya nggak makbul, tapi ada doa orang soleh di sini makbul gitu loh. Iya nggak? Makanya saya sering doa begini di hadapan, kalau saya bahas ini di Ramadan pasti saya berdoa seperti itu. Kenapa? Mungkin nggak ada orang baik, orang soleh di sini. Yang dia amin, kecipratan saya. Fudail bin Iyad itu wukuf di Arafah. Arafah itu dengan Lailatul Qadar bedanya apa? Sebenarnya sama-sama malam maaf. Sama-sama Lailatul Qadar malam maaf, Arafah hari Allah memaafkan. Sama. Cuma kalau Lailatul Qadar dirahasiakan, kalau Arafah nggak dirahasiakan. Dosa besar orang yang sedang berhaji di wukuf Arafah itu adalah dia tidak yakin Allah telah memaafkan. Itu dosa besar. Fudail bin Iyad waktu wukuf bersama murid-muridnya, pas sudah menjelang maghrib, dia nangis. Muridnya bilang, wahai guru, kan kau yang mengajarkan kami untuk husnuzon kepada Allah, bahwa Allah telah memaafkan kita. Mestinya engkau tersenyum, wahai guru, karena Allah telah memaafkan kita semuanya. Kenapa engkau bersedih dan menangis? Apa dia bilang? Aku menangis bukan karena tidak yakin kalau Allah memaafkannya. Tapi aku menangis karena malu dia telah memaafkanku. Kan kita kalau mau orang baik banget ya, terus kita salah, terus dia maafin kita, malu gak kita? Aku nangis malu loh, gitu. Subhanallah. Nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Sulaiman Ad-Darini berkata, ini menarik ya. Jika Allah bertanya kepadaku tentang dosa-dosaku, maka aku akan bertanya tentang maafnya. Subhanallah. Kalau dia nanyain dosaku, aku nanyain maafnya. Kenapa kata beliau? Karena aku yakin gak ada jalan keluar kecuali maaf. Makanya kemarin saya dengar satu ceramah bilang begini. Ini boleh setuju boleh enggak, tapi filosofisnya menurut saya benar. Enggak usah minta surga, karena seluruh umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga, benar enggak? Benar enggak? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, pasti. Cuma tidak semua umat Nabi Muhammad itu selamat dari neraka, gitu. Iya kan? Maka doanya Allahumma ajirni minan nar. Walaupun ada doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ada. Tapi saya memahami filosofis Ustadz ini. Iya ya. Kan kita dijamin masuk surga gitu, pasti. Tapi tidak dijamin langsung. Maka kita meminta selamat Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah selamatkanlah aku dari api neraka. Aduh, waktu habis ya. Saya loncat aja, loncat. Loncat. Ini banyak. Nih Pak. Ini hadis qudsi ya. Dalam hadis qudsi disebutkan tidak ada hari kecuali lautan ini minta izin kepada ya Allah, izinkan aku menenggelamkan manusia itu. Mereka memakan rezekimu, tapi menyembah dan bersyukur kepada selain Engkau. Gunung-gunung pun gitu minta izin. Kata gunung, ya Allah, izinkan aku melentuskan sesuatu kepada manusia itu. Mereka memakan rezeki darimu, tapi menyembah dan mensyukur kepada selain Engkau. Langit pun begitu. Izinkan aku meruntuhkan sesuatu kepada manusia. Mereka memakan rezeki darimu, tapi menyembah dan bersyukur kepada selain Engkau. Apa kata Allah? Biarkan mereka. Andaikan kalian yang menciptakan mereka, niscaya kalian akan mengasihi mereka. Subhanallah. Ini saya cepetin aja ya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, aku ciptakan engkau dengan kedua tanganku. Aku pelihara engkau dengan rahmatku, tetapi engkau menentang aku dan durhaka padaku. Namun apabila engkau kembali padaku, niscaya aku akan menerima engkau. Di manakah engkau mendapati Tuhan seperti aku, sedangkan aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai anak Adam, aku keluarkan engkau dari ketiadaan ke alam wujud. Aku berikan engkau pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran. Wahai anak Adam, aku menutupi keburukanmu, tetapi engkau tidak takut padaku. Aku mengingatmu, tapi engkau lupa kepadaku. Aku malu padamu, tetapi engkau tidak malu kepadaku. Adakah yang Maha Pemurah selain aku? Siapa kegerangan yang pernah meminta padaku sedangkan aku tidak memberinya? Apakah aku ini kikir sehingga hambaku kikir beribadah padaku? Diskusi. Nah, gimana cara mendapatkan sebagai penutup? Ini panjang ya. Panjang nih. Ini panjang ya. Gimana caranya kita bisa mendapatkan maafnya Allah selain dengan doa tadi? Caranya adalah maafkanlah orang lain.
Jadi gini, ya Allah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Agung. Dan Engkau Maha Pemaaf. Ini lihat, Engkau Pemurah Agung. Aku hambamu lemah. Si lemah ini telah memaafkan seseorang itu ya Allah. Maka maafkanlah hambamu yang fakir ini. Gitu. Kau kan Maha Agung, Maha Pemurah. Hambamu ini lemah. Tapi si lemah ini telah memaafkan si fulan. Maafkanlah si lemah ini, wahai yang Maha Agung yang Maha Pemurah. Sebagai penutup, ini ayat ini turun berkenaan dengan seseorang keponakannya Abu Bakar yang hidupnya ditanggung 100% oleh Abu Bakar, tapi dia ikut menyebarkan fitnah Bunda Aisyah, ia berselingkuh, dia ikut juga menyebarkan. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, kata Abu Bakar, demi Allah aku tidak akan lagi membantu keponakanku Mistah. Gak lama turun ayat ini negur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang berhijrah pada jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Pas di sini Abu Bakar berteriak, aku ingin Allah mengampuniku, aku ingin Allah mengampuniku, aku ingin Allah mengampuniku. Aku maafkan Mistah dan aku akan terus membantunya. Nah berarti kalau kita memaafkan orang, orang lain itu mendapatkan maaf dari kita kan. Tapi kalau kita memaafkan orang, kita mendapatkan maaf dari siapa? Mana yang lebih untung? Nah jadi coba di 10 hari terakhir yang pernah nyinggung kita, ngeselin kita bilang ya Allah, aku maafkan dia. Aku ini lemah sekali sesungguhnya, gak punya apa-apa. Tapi aku mau maafkan. Engkau kan maha segalanya. Maafin si hambamu yang lemah ini. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sudah habis, gak ada pertanyaan. Lihat 57. Bukan karena saya gak takut gak ditanya gitu. Enggak. Saya kalau gak tahu saya bilang wallahu a'lam. Itu jawaban yang paling bagus kan. Tapi karena waktu antum harus segera ke tempat kerja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.